lahir di Klaten 16 Juni ya, sebentar lagi berulang tahun insya Allah 1960, beralamat di Jalan Agatis TA1 nomor 9 Wai Halim Permai, Bandar Lampung. Pendidikan terakhirnya adalah S3 Doktoral Kesmas ya, pekerjaan sebagai PNS sekaligus Kepala Dinas PMP Kabupaten Pringsewu Lampung, dan hari ini beliau juga diamanahkan untuk mendidik ya di Fakultas Kesehatan Umitra, Fakultas Kedokteran Unila, dan Akbid Pancabakti. Dan nama beliau adalah Ibu Dr. Endang Budiati MKes. Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Dr. Endang yang dari tadi bersama kita. Dan langsung saja saya akan bukakan slide presentasi yang sudah dikirimkan kepada kami, dan setelah slide presentasinya kami buka, kami silakan kepada Dr. Endang untuk mempresentasikan materinya yang sudah disiapkan dan dikirimkan kepada kami. Sekali lagi kami harapkan kepada Dr. Endang dan mohon maaf, kami harapkan kepada seluruh peserta untuk pushpin ya kan layar yang dinamai Agung Ardiansyah, sehingga sharing screen dari peserta lainnya tidak mengganggu apa yang sudah kami siapkan. Kepada Dr. Endang kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang terhormat Ketua Panitia beserta seluruh jajaran, yang saya hormati Bapak dan Ibu narasumber yang saya sayangi, seluruh peserta seminar hari ini. Kami hari ini akan memberikan materi tentang maaf nggak ada ini materinya. Materinya nggak nampak nih, Mas Ardiansyah. Materinya nggak nampak nih di layar. Materinya nggak nampak nih, Mas. Ibu Irma, mohon dimatikan share screen-nya. Kami mohon bantuannya kepada seluruh peserta. Ketika Bapak Ibu semua menggunakan fasilitas share screen, maka apa yang diberikan oleh panitia akan otomatis terhambat. Jadi mohon bantuannya untuk Ibu Irfa Rofiatul Milah, mohon dimatikan, atau itu stop presentingnya dimatikan. Dimatikan terlebih dahulu. Ibu Irfa. Ada. Karena masih Irfa. Ibu Irfa. Baik. Ibu Endang, apakah terlihat, Bu? Iya, kelihatan dia ya. Ya, nampak. Nampak ya? Ya. Ya. Baik, silakan, Ibu. Oke, materi kita pagi ini adalah pro kontra inovasi digital health untuk pelayanan kesehatan di era society 5.0 dalam kondisi pandemi COVID-19. Kenapa kita seperti ini? Yang melatar belakangi, lanjut silakan. Lanjut. Latar belakang, negara akan maju kalau 3 lini itu berkembang dengan baik. 1 pemerintah, 2 masyarakat, 3 adalah dunia usaha. Dalam keadaan COVID-19 ini, pandemi 19 ini, 3-tiganya merasa terganggu. Untuk memaksimalkan lagi, untuk melaksanakan tiga lini tersebut dengan baik, maka kita harus berpikir sekarang dengan adanya industri 5.0, di mana di sini disebutkan bahwa konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dengan sistem IT. Lanjut.
Nah ini, untuk COVID-19 itu ada 3 faktor penyebabnya. 1 agent, SARS-CoV, 2 host, ada usia lanjut, komorbid, ataupun yang lain, dan juga lingkungan. Lingkungan fisik, kimia, biologi, sosial. Ada peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan masalah perilaku kita. Dan yang keempat adalah Yankes. Lanjut. Nggak nampak nih, Mas. Nggak ada ini di layar nih, presentasinya. Nggak nampak, Mas Agung, presentasinya. Nggak nampak nih presentasi nih. Mas Agung. Ya, halo Ibu. Presentasinya nggak nampak nih di sini nih saya. Ini karena ada yang share screen dari peserta, jadi dan kami ingatkan kepada seluruh peserta, Bapak Dinding Ibrahim, mohon dimatikan share screen-nya, Bapak. Apakah sudah terlihat, Ibu? Oh, sudah. Ya. Dari faktor-faktor penyebab tersebut sampai saat ini, karena leading sektor pasti kesehatan. Karena sekarang adalah masa pandemi COVID, di mana pada pelayanan kesehatan itu ada tentang pencegahan dan pengendalian infeksi, ada 5. 1 tentang triase, deteksi dini, dan pengontrolan sumber. Yang kedua, penerapan tentang standar pencegahan. Yang ketiga, menerapkan tindakan pencegahan tambahan secara empiris. Yang keempat, penerapan kontrol administrasi. Dan yang kelima adalah penggunaan kontrol lingkungan dan engineering. Ini pelaksananya pasti Yankes. Yankes ada 2, ada yang FKTP dan ada yang FK rujukan. Nggak nampak, Mas. Nggak nampak nih presentasinya. Oke. Dari 5 pencegahan dan pengendalian infeksi, itu yang 4 bisa dikendalikan. Yang penerapan kontrol administrasi ini belum optimal. Di penerapan kontrol administrasi ada 14 item. Yang pertama adalah pembangunan infrastruktur dan kegiatan pencegahan pengendalian infeksi berkelanjutan. Dari 14 ini mungkin yang nomor 1 lah yang ada hubungannya dengan ini,
Digital Health Society. Lanjut. Nah ini pembangunan infrastruktur dan kegiatan pengendalian dan pencegahan infeksi yang berkelanjutan kita dapat membuat dengan sistem, kita hubungkan dengan sistem informasi kesehatan. Di mana sistem informasi kesehatan di sini adalah serangkaian tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, kerangka, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling terkait-kait. Yang kedua, untuk kita melaksanakan sistem informasi kesehatan, itu ada juga namanya sistem elektronik kesehatan, yang merupakan serangkaian perangkat yang untuk mempersiapkan, mengolah, menganalisa, dan sampai untuk menyebarkan data dan informasi kesehatan. Lanjut. Nah, tujuan daripada sistem informasi kesehatan sebetulnya adalah menjamin ketersediaan kualitas dan akses terhadap informasi kesehatan yang bernilai pengetahuan serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, memberdayakan peran serta masyarakat, termasuk organisasi profesi. Yang ketiga, mewujudkan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan dalam ruang lingkup sistem kesehatan nasional yang berdaya guna dan berhasil guna. Lanjut. Nah, bagaimana sih sebetulnya penerapan daripada digital health system pada Fasiankes pada masa pandemi? Sebetulnya ini banyak sudah kita lakukan digital health system, ya. Tapi kadang-kadang masih perlu daripada penyempurnaan. Jadi kalau pada penerapan kita harus tahu bahwa salah satu daripada pencegahan kita adalah penerapan kontrol administrasi dengan pembangunan infrastruktur untuk COVID-19 dan juga dengan membuat sistem informasi kesehatan. Indah, ini lah kampung Mbak Dinda. Digital health system yang harus ya. Lanjut. Nah ini hambatan-hambatan pada penerapan digital health system pada Fasiankes, baik yang tingkat pertama maupun tingkat rujukan. Kita ada unsur 3, ya, ada unsur 3 di pelayanan kesehatan, 1 tentang kegiatan, 2 sarana, 3 tentang SDM. Hilang Mas, presentasinya Mas Ardiansah hilang nih. Ibu bisa puspin nama. Oke. Sudah. Kita lanjutkan ya. Nah, ini ada hambatan. Untuk kegiatan kita di Yankes itu ada promotif, preventif, diagnosa dini, dan terapi. Yang keempat, pencegahan. Nggak bisa, Mas. Nggak masuk nih PowerPoint-nya nih. Aduh. Ada nih PowerPoint-nya nih. Bu Endang mohon izin, nama saya sudah dipuspin ya Bu? Udah. Udah ya? Udah. Sebelumnya Mas, sebelumnya. Ini. Ya. Pada kegiatan promotif, mungkin dengan penerapan digital health system tidak ada hambatan.
Karena itu berupa KIE, berupa sosialisasi, ya. Tapi pada waktu preventif ada sedikit hambatan. Contohnya preventif kalau kita imunisasi, kita menaikkan KB, pasien kan harus hadir. 3, diagnosa dini dan terapi tepat. Pada anamnesa bisa menggunakan digital health system. Tetapi pada waktu pemeriksaan fisik, penunjang, pasien harus hadir. Yang keempat, pencegahan kecacatan, pada anamnesa juga tidak ada hambatan, tetapi kalau pada pemeriksaan fisik, penunjang, pasien harus hadir. Yang kelima tentang rehabilitasi, untuk anamnesa itu tidak ada hambatan, bisa kita lakukan dengan digital health system, tapi dengan pemeriksaan fisik dan penunjang, pasien pun harus hadir. Yang kelima sarana. Sarana banyak ada hambatan. Medical record yang ada sekarang ini belum terkoneksi pada SIM rumah sakit, atau pada SIGDA generik puskesmas, atau pada SIM puskesmas. Yang ada itu terputus-putus, jadi tidak terkoneksi. Untuk SDM, hambatan juga ada. Hilang lagi, Mas. Nah ini, untuk yang SDM, tenaga kesehatan kita itu kurang menguasai IT. 1, kurang menguasai IT, 2 juga kadang-kadang agak males untuk yang kayak gini sepertinya. Lanjut. Lanjut. Nah ini. Yang ada kebijakan kita, terutama misalnya di digital health system ini, pada Fasiankes, bisa berjalan dengan baik kalau masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah itu berjalan bersama-sama. Untuk yang pro, masyarakat, informasi kesehatan dapat diakses. Yang kedua, mendidik masyarakat untuk preventif dan promotif. Tapi pada Fasiankes juga ada keuntungannya, memperkecil penularan penyakit menular. Yang kedua, menurunkan angka kunjungan kesakitan dan meningkatkan angka kunjungan sehat tentang promotif dan preventif. Pada pemerintah, data-data pelayanan kesehatan lebih mudah diakses oleh pemerintah, dan pada pemerintah ada yang keuntungannya adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit menular. Lanjut. Nah, untuk kontra, pada masyarakat itu merasa kurang sreg dan merasa tidak sembuh kalau tidak ketemu petugas kesehatan ataupun dokter. Yang kedua, tidak semua pasien itu dapat mengakses HP yang terkoneksi dengan internet, terutama pasien-pasien lansia. Untuk belum, Mas, nggak nampak, Mas. Ya. Sebelumnya, Mas. Nah, pada Fasiankes, sulitnya dokter atau petugas kesehatan untuk mendiagnosa kalau tidak bertatap muka dengan pasien pada waktu anamnesa, pada pemeriksaan fisik, atau pemeriksaan penunjang. Ini sesuai dengan Undang-Undang Praktek Kedokteran bahwa kalau kita memeriksa pasien itu adalah secara legal artis, dari anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Yang kedua, pada Fasiankes, petugas kesehatan dokter kurang menguasai IT. Pada pemerintah juga ada hambatan, data kurang valid. Karena terus terang aja selama ini petugas kesehatan ini kurang menguasai tentang IT.
Dan yang kedua, belum ada regulasi Juklak, SIM Medical Record di Fasiankes. Lanjut. Bagi solusinya bagaimana? Berarti kita menyusun SIM Medical Record terkoneksi di Fasiankes. Ya, ada 13 daripada urut-urutan yang harus dilaksanakan dengan baik. Mulai Mas Agung, nggak nampak Mas. Oke. Mulai pengumpulan, mulai pengolahan, penyimpanan, menjaga kerahasiaan, pengelolaan dengan baik, kerjasama dan koordinasi, sumber daya. Sumber daya pasti ada man, material, money, mesin, metode, terus pengembangan, penyebarluasan dan penggunaan, monitoring dan evaluasi, pendanaan juga harus dipikirkan, peran serta masyarakat juga harus diikutkan, dan pinwas, bimbingan dan pengawasan. Lanjut. Nah ini strategi untuk inovasi daripada digital sistem. Sebaiknya koordinasi dengan pemerintah lah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan melalui Kemenkes atau Dinas Kesehatan, karena semua Fasiankes pemerintah swasta di bawah binaan Dinas Kesehatan. Dengan satu, menyusun regulasi Juklak SIM Medical Record terkoneksi di Fasiankes. Yang kedua, menyusun SIM Medical Record terkoneksi di Fasiankes. Satu, menyusun regulasi dulu. Dua, menyusun SIM-nya. Lanjut. Ini tip dan trik untuk menuju digital system. Nah, sebaiknya Fasiankes sudah mulai untuk menggunakan digital system. Saya rasa sudah semua ini. WA, video call, SMS gateway untuk melakukan pelayanan kesehatan, pendaftaran online, sistem rujukan online, konsultasi tentang pelayanan kesehatan, baik preventif, promotif, anamnesa pada diagnosa dini penyakit, anamnesa tentang pencegahan kecacatan, anamnesa tentang rehabilitatif, dilaksanakan oleh dokter, ataupun kalau pemeriksaan KIA dilaksanakan oleh bidan sebagai admin, bukan sebagai admin orang yang lain. Yang ini yang harus dilaksanakan. Nanti kenapa? Nanti kita lihat nanti selanjutnya. Lanjut. Nggak keluar, Mas. Nah ini, ya, menggunakan aplikasi yang sudah ada untuk edukasi tentang kesehatan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana punya aplikasi, ya. Kementerian Kominfo juga punya aplikasi. Ini adalah aplikasi yang resmi, walaupun tidak sempurna, tapi sudah resmi, ya. Jadi tolong aplikasi-aplikasi yang ada, kita harus lanjut. Nah ini kenapa saya dibilang aturan, karena penggunaan informasi kesehatan wajib mentaati aturan. Satu, kerahasiaan informasi yang dijaga. Dua, hak atas kekayaan intelektual juga harus dipenuhi. Bila terjadi pelanggaran, digunakan sanksi administratif. Satu, peringatan tertulis. Yang kedua, pemberhentian sementara atau seluruhnya kegiatan pada Fasiankes. Yang ketiga, publikasi menggunakan media elektronik atau media non-elektronik. Lanjut. Nah ini daftar pustaka yang bisa diinikan, ya, ada kesehatan, kedokteran, informasi, bahkan ada dari Kemendagri, Pedoman Umum Kesiapsiagaan menghadapi penyakit COVID. Lengkap di sini, ada semua. Lanjut. Terima kasih
mudah-mudahan bersama kita bisa untuk menyelesaikan daripada COVID-19 di Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Endang atas presentasi yang diberikan. Mewakili seluruh panitia, kami memohon maaf terhadap kendala-kendala yang kami fasilitasi melalui Google Meet ini. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami silakan untuk menggunakan fasilitas chat-nya terkait materi yang disampaikan oleh Ibu Endang. Dan nanti insya Allah Ibu Endang akan menanggapi secara langsung dari pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan via fasilitas chat. Saya akan membacakan pertanyaan yang Bapak Ibu sampaikan. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Atau kalau ada yang ingin bertanya via voice, boleh diaktifkan dulu, tapi secara bergantian ya. Satu-satu yang ingin bertanya supaya mudah dan Ibu Endang juga dapat memahami maksud dari pertanyaan yang ingin disampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Kami silakan. Oke, sepertinya tidak ada yang bertanya ya. Baik, kalau seandainya tidak ada yang ingin ditanyakan, ada? Mana? Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau ada yang ingin bertanya, oh ada yang bertanya ya atas nama Bara. Saya izin bacakan pertanyaannya, Ibu. Coba lihat. Nggak ada di sini. Chat gue nggak ada. Pertanyaannya adalah dari Bara, izin bertanya kepada Dr. Endang. Dengan kondisi seperti sekarang, apakah yang dipaparkan oleh dokter sudah dapat dijalankan? Karena terkait dengan regulasi dan kendala-kendala yang sudah dipaparkan tadi dokter. Selain itu juga perlu diberikan pelatihan khusus dengan nakes kita karena ditakutkan akan membagikan data yang ada. Yang seharusnya rahasia karena kemudahan teknologi yang gampang jadi sangat mudah dibagikan dokter. Terima kasih. Dokter Endang mungkin bisa menanggapi. Terima kasih. Jadi dari Mas Bara, mahasiswa S2 ini, Unila ini kayaknya. Ini ya. Untuk aplikasi digital health system yang ada sekarang itu bisa digunakan asal hanya untuk internal saja. Harusnya secara peraturan digital health system itu harus diajukan dulu, izin dulu sama pemerintah daerah, karena semua yang kita pakai itu udah bersifat rahasia, terutama medical record. Medical record itu rahasia antara dokter dan pasien, tidak boleh disiar-siarkan. Maka itu pada SIM MR ini ya terkoneksi pada Fasiankes satu saja, tidak terkoneksi pada Fasiankes yang lain untuk MR-nya. Nah ini yang harus ini, karena pada kita ini pada aturan undang-undangnya, pada aturannya untuk SIK itu harus kita lewati aturan-aturan. Kalau tidak, kita bisa dituntut ini. Gitu. Jadi untuk keadaan sekarang, untuk WA, untuk apa? Untuk mungkin SMS gateway atau video call, silahkan boleh dilaksanakan. Hanya untuk antara pasien dan dokter, hanya untuk antara pasien dan perawat, hanya untuk antara pasien dan bidan. Tidak dipublikasikan. Nah, kalau dipublikasikan, bisa kita ditutup dengan undang-undang IT. Itu saja mungkin, Mas Ardiansyah, Mas Bara. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Dr. Endang yang sudah menjawab pertanyaan dari peserta bernama Bara. Ada lagi beberapa pertanyaan, Bapak Ibu, Ibu Endang, mohon maaf ya.
Saya akan bacakan, dan mungkin ada juga di fasilitas chatnya Dr. Endang. Ini ada pertanyaan dari Bapak Wahyudin. Bagaimana dengan hambatan yang ada terkait dengan SDM yang ada di Yankes ya, yang dikatakan malas dan tidak memiliki kemampuan IT yang baik, Ibu? Oke, terima kasih Mas Muhyiddin. Ya memang kadang-kadang seorang ini ada tenaga kesehatan itu atau seorang dokter, siapa yang ada tenaga kesehatan, begitu sudah selesai pasien, dia malas untuk memasukkan itunya. Itu, ya. Hambatan kita sebetulnya itu harus nanti kita ada pelatihan untuk SDM ini untuk penggunaan IT. Jadi maksud kami kalau kita sudah sekarang dengan industri 5.0 ya kita laksanakanlah 5.0 ini dengan baik supaya kita juga bisa ini melaksanakan pelayanan kesehatan yang pandemi COVID kan sampai kapan selesainya? Kami juga nggak pasti. Itu Mas Agung. Baik, terima kasih Ibu Endang. Satu lagi Ibu, ini pertanyaan terakhir atas nama Bakda Febriani. Assalamualaikum, saya bertugas di Puskesmas daerah Kepulauan Nias. Ada beberapa daerah yang tidak ada akses listrik dan jarang sekali yang dapat mengakses internet. Terlebih gangguan jaringan saat mati lampu, Ibu. Bagaimana solusi terbaik untuk mengaplikasikan digital healthcare dengan masyarakat di desa dalam masa pandemi COVID seperti sekarang ini, Ibu? Oke, terima kasih. Selamat bertemu dengan dari Nias, jauh, pulau terluar dari Sumatera. Maka itu tadi saya bilang, jalan keluar kita solusinya adalah koordinasi dengan Pemda setempat dulu. Susun daripada regulasi, daripada untuk membentuk SIM ini. Yang kedua, susun daripada SIM MR-nya. Dari regulasi itu kita ada tentang SDM. Jadi main material, money, mesin, metode, nah itu. Jadi berapa uangnya gitu, berapa atau ada listriknya atau tidak, internet, itu berhubungan dengan Pemda. Maka itu hubungan dengan Pemda. Kita nggak bisa untuk sendiri. Maka itu kalau kita kebijakan ya, itu akan sukses kalau 3 lini bekerja bersama-sama. 1, masyarakat, 2, dunia usaha, 3 adalah pemerintah. Itu Mbak, mungkin. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Dr. Endang atas jawabannya. Mungkin 3 pertanyaan cukup untuk mewakili atau menanggapi pertanyaan dari Dr. Endang. Untuk sesi terakhir, Ibu mohon untuk memberikan closing statement terkait pemateri pertama dari yang disampaikan oleh Ibu Endang. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Jadi untuk digital health ini tolong menggunakannya hati-hati. Gunakan dulu hati-hati. Kalau saat sekarang ini masih belum ada regulasi, tolong susun regulasi. Yang kedua, dan itu bersifat rahasia. Karena ada sanksi kalau kita menginformasikan masalah rahasia pasien kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mewakili seluruh peserta, kami mengucapkan di sini ada 184 peserta, Ibu Endang. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan memberikan kebaikan untuk seluruh peserta dan Ibu senantiasa dijaga kesehatannya. Allah berikan keberkahan dari ilmu yang Ibu bagikan. Terima kasih, Ibu. Terima kasih sama-sama. Ya, assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya pemateri kedua kita, Bapak Ibu, adalah seorang dosen ya kan yang bernama Ibu Bertalina Mkes. Apakah Ibu Bertalina sudah ada di ruang Google Meeting? Mohon Ibu Bertalina dapat mengaktifkan voice call-nya. Saya akan coba cek dulu Ibu Bertalina ada atau tidak. Ibu Bertalina. Halo Ibu Bertalina? Mohon diaktifkan dulu Ibu Berta suaranya. Suaranya belum terdengar. Oh ya, mikrofonnya sudah aktif. Kameranya boleh Ibu Bertalina? Oh ya.
Baik, selamat datang Ibu Bertalina di seminar kesehatan online tentang pro kontra tentang digitalisasi konsultasi pelayanan kesehatan di era 5.0 ya, dalam kondisi COVID-19. Baik, kepada Bapak Ibu seluruh peserta, saya akan bacakan terlebih dahulu CV dari pembicara kita. Baik, apakah sudah terlihat di layar? Belum ya, Ibu Berta? Sharing screen saya belum terlihat ya Ibu ya? Terlihat hilang lagi. Oh, terlihat hilang lagi ya. Sebentar. Sekali lagi kami ingatkan kepada seluruh peserta untuk lancarnya kegiatan kita, dimohon untuk tidak menekan tombol presentasi sekarang atau present now di layar PC maupun di handphonenya masing-masing sehingga proses presentasi dapat terpusat satu arah, dan saya akan coba ulangi sekali lagi. Baik, mudah-mudahan sudah terlihat di layar, dan supaya tidak berubah-berubah silakan untuk di push pin ya apa yang saya share di terlihat ya Ibu sharing screen saya ya? Ada ya? Baik. Belum.